Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Oke, adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak mau bahas soal SMUP Unpad. Nah, bagi adik-adik para pejuang Unpad, semoga soal yang kakak bahas ini dapat membantu kalian untuk memperjuangkan Unpad dan bisa menembus Unpad dengan segala macam ikhtiar dan juga perjuangan kalian. Baik, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Pada kesempatan kali ini kakak mau bahas khusus soal bahasa Indonesia dulu ya. Nah, mungkin nanti akan kita lanjutkan kepada pembahasan soal-soal yang lain. Nah, sekarang ini bagian yang pertama dulu. Nomor 26, kalimat manakah yang menggunakan tanda koma dengan cermat? A. Ayu menerima hadiah dari ayahnya berupa tas, jam tangan, dan sepatu. B. Pak Haji Ahmad selaku orang terpandang di desa itu selalu didengarkan pendapatnya setiap kali ada permasalahan warga. C. Belajarlah dengan baik agar kamu bisa menjadi orang yang berguna, kata Pak Syukur menasehati anaknya. D. Agar cita-cita yang diimpikan tercapai kita harus bekerja keras. Yang E. Ibu yang malang itu bercerita bahwa anaknya tidak pulang ke rumah sejak 2 hari yang lalu. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Kenapa D? Baiklah, kita akan bahas satu-satu. Tanda koma dipakai itu yang ada beberapa aturan. Yang pertama, di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan, misalnya tas, koma, jam, dan sepatu. Opsi A, sebelum dan itu harus ada tanda koma. Yang kedua, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Opsi B, tidak perlu memakai tanda koma. Yang ketiga, memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Opsi C, seharusnya belajarlah dengan baik agar kamu bisa menjadi orang yang berguna, koma, kata Pak Syukur menasihati anaknya ya. Yang keempat, konjungsi bahwa tidak perlu memakai tanda koma. Nah, makanya jawaban yang tepat itu adalah yang D. Nomor 2, penulisan kata serapan yang benar terdapat pada kalimat. A. Dalam penelitian tersebut digunakan metode kuantitatif. B. Jadwal dokter praktek di rumah sakit itu dipampangkan di depan pintu masuk agar dapat dibaca oleh pasien. C. Dosen itu memiliki karisma sehingga ia sangat dihormati oleh rekan sekerjanya. D. Penutupan bank pada masa krisis sangat mengandung resiko sehingga pemerintah tidak melakukan hal itu. Atau E. Karir Pak Agung meningkat tajam sejak ia berhasil menuntaskan kasus korupsi. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 itu adalah yang B. Penulisan kata serapan yang benar terdapat pada kata praktek, sedangkan kata metoda, karisma, resiko, karir seharusnya metode, karisma, dan resiko serta karier. Nah, jadi di sini yang salah itu adalah penulisan kata-kata berikut di atas. Nah, nanti akan kakak share kata-kata yang seharusnya ditulis. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 28, penulisan unsur serapan berikut benar kecuali A. Analisa, B. Apotek, C. Kompleks pakai S, D. Konduit, atau E. Kwitansi ya. Nah, nomor 28 itu jawaban yang tepat adalah A. Penulisan unsur serapan kata analisa seharusnya analisis. Oke, sampai di sini paham? Kalau tidak, nanti tolong komen ya, dan komennya dengan sopan. Nah, kita lanjutkan nomor 29. Kata yang dicetak miring di bawah ini memenuhi syarat gabungan kata yang tepat kecuali A. Moral anti korupsi mulai ditanamkan kepada siswa di sekolah-sekolah pada tahun ajaran 2005
garing 2006. B. Dewasa ini sistem pembayaran pasca bayar mulai diminati oleh konsumen telekomunikasi seluler. C. Bom yang ditemukan di bus antar kota itu diduga sebagai bom rakitan yang berasal dari suatu kelompok teroris. Yang D. Perkembangan teknologi informasi dalam suatu dasawarsa terakhir mengalami kemajuan yang pesat. Ataukah yang E. Setiap murid diwajibkan membuat laporan bacaan setiap subbab buku pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nomor 9 itu jawaban 29 ya. Jawaban yang tepat itu adalah yang C. Penulisan kata gabung antar kota seharusnya nggak pakai spasi, digabungkan saja antar kota. Kalau di sana kan itu dipisah. Nah, seharusnya itu tidak dipisah tapi digabungkan. Maka jawabannya yang C. Nomor 30. Hubungan antar bagian kalimat dalam pernyataan berikut yang logis adalah: A. Pembangunan fisik tidak disertai pembangunan mental rohani agar tingkat kriminal bertambah. B. Ayah dan ibu dan 3 orang kakaknya meninggal sehingga gempa disertai gelombang pasang melanda daerah mereka. Yang C. Meskipun kekayaan orang tuanya sudah cukup untuk menghidupi seluruh keluarga, Hamid tidak ingin hidupnya bergantung pada kekayaan itu. Yang D. Perpustakaan menyimpan koleksi yang dapat memenuhi kegiatan penelitian apabila perpustakaan berfungsi sebagai sarana pendidikan dan penelitian. Yang E. Kemarin Adi tidak menggunakan payung pada saat hujan karena ia terserang demam. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 30 adalah yang E. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan penutur secara jelas, lengkap, dan tepat, sehingga isi atau maksud tergambar dengan lengkap dalam pikiran pendengar atau lawan tutur. Hubungan antar bagian kalimat dalam pernyataan berikut yang logis adalah: meskipun kekayaan orang tuanya sudah cukup untuk menghidupi seluruh keluarga, Hamid tidak ingin hidup bergantung pada kekayaan itu. Opsi A, B, C, D tidak berpredikat, makna tidak jelas, atau tidak logis. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Oke adik-adik, sekian dulu pembahasan mata pelajaran bahasa Indonesia atau tes bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu pada pembahasan bahasa Indonesia part kedua. Oke, see you guys.